Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sahabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami akan memulai pelajaran Sekolah Sahabat kami. Kiranya Engkau membimbing kami akan pelajaran yang akan kami pelajari Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putramu, Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita pada Minggu 2 November 2025 berjudul Pelanggaran Perjanjian. Bacalah Yosua 7, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan ayat 2, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkata Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengah kamu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu, besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan. Harus tampil ke muka kaum demi kaum dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan. Harus tampil ke muka keluarga demi keluarga dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan. Harus tampil ke muka seorang demi seorang, dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang,
Maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali lagi." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melompari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat sampai sekarang disebut lembah Akor. Apakah dua penyebab utama kekalahan Israel dari penduduk Ai? Sangat menarik untuk mengamati bahwa pembaca sudah mengetahui sejak awal alasan kemarahan Yahweh atau Tuhan dan juga nama si pelanggar. Dengan demikian, ketegangan dari kisah pengungkapan pelanggaran Akan disediakan oleh ketegangan antara perspektif pembaca dan perspektif Yosua serta bangsa Israel. Seperti banyak pasal-pasal lain dalam Perjanjian Lama, Yosua 7 memiliki struktur kiastik. Bagian tengah, segmen klimaks di dalamnya menjawab pertanyaan, mengapa orang Israel tidak dapat menaklukkan Ai, padahal upaya pertama mereka ada dua alasan utama kekalahan Israel dari penduduk Ai. Yang pertama, dosa Akan dan kepercayaan diri yang berlebihan dari orang Israel terhadap kekuatan mereka sendiri. Yang terakhir ini mengakibatkan mereka lalai untuk menanyakan kehendak Tuhan. Sebelum menyerang Ai dan meremehkan kekuatan musuh, karena berdasarkan Yosua 7 ayat 1 sampai Yosua 7 ayat 11 sampai 13, kita dapat melihat bahwa meskipun akan bertanggung jawab atas tindakan pengkhianatan dengan melanggar larangan tersebut, seluruh bangsa bertanggung jawab dan menderita atas apa yang telah dilakukannya. Allah menggambarkan dosa Akan dengan secara bertahap menunjukkan beratnya dosa tersebut melalui penggunaan kata bahkan atau juga secara kumulatif dalam ayat 11. Pertama, istilah yang paling umum untuk dosa digunakan kata. Kemudian tindakan pelanggaran dijelaskan oleh 5 dosa yang lebih spesifik yang diperkenalkan oleh kata keterangan gam. Abar juga menyeberang melampaui batas. Bahkan mengambil lakak dari hal-hal yang dikhususkan untuk dimusnahkan atau kerem. Yang ketiga juga mencuri, ganap. Dan yang keempat juga menipu, kakhash. Dan kelima bahkan menaruh, shim. Atau kerem yang telah dicuri di antara barang-barang mereka. Perjanjian antara Yahweh dan Israel melibatkan umat pada tingkat individu dan korporat. Dalam terang perjanjian tersebut, Israel diperlakukan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari bangsa pilihan Allah. Oleh karena itu, dosa satu atau bahkan beberapa anggotanya akan menimbulkan rasa bersalah bagi seluruh komunitas perjanjian. Seperti yang Tuhan katakan, Israel telah berdosa. Dan mereka telah melanggar perjanjianku yang kupurintahkan kepada mereka. Yosua 7 ayat 11. Apa sajakah cara-cara yang dapat membuat seluruh komunitas menderita dan telah menderita akibat tindakan buruk dari individu-individu di dalam komunitas tersebut? Contoh,
Apakah yang dapat Anda pikirkan dan bagaimanakah dampaknya terhadap komunitas? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah mendengarkan pelajaran-Mu di mana kami mendengar pelajaran tentang bagaimana Yosua menghukum orang Israel yang tidak taat kepadanya Bapa. Kiranya hal tersebut dijauhkan dari kami di mana kami akan selalu menuruti perintah-Mu dan kami akan selalu menuruti apa yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapa, supaya kami terus dapat menjalani hidup kami dengan tetap di dalam jalan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa. Amin.